Ya, selamat datang kami mengucapkan kepada kelas 12 kompetensi keahlian kuliner. Kami mohonkan untuk selalu mengaktifkan kamera ketika kegiatan berlangsung dan nonaktifkan mikrofon kecuali bagi yang berkepentingan. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memasuki sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi SMK Negeri 1 Sririt, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Ibu Sang Yang Widiwasa, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Pada Bapak Ibu dan kelas 12 sekalian, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu dan anak kelas 12, sesi 2, sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi akan segera kita mulai. Kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan dari Bapak Nurul Redite mengenai pelaksanaan uji kompetensi. Ya, sebelum itu ada sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sririt. Pada Bapak, kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan pemaparan kepada adik-adik siswa-siswi putra-putri SMK Negeri 1 Sririt, khususnya di kompetensi keahlian kuliner. Yang saya hormati Bapak Nyoman Redite selaku narasumber dari Duka, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Pelaksana Uji Kompetensi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Produktif baik tadi dari perhotelan maupun dari kuliner. Yang saya banggakan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sririt, khususnya yang kompetensi keahlian kuliner, yang pada kesempatan hari ini sudah bisa hadir walaupun tidak melalui luring tetapi melalui daring. Semoga sehat selalu sehingga kita selalu bisa mengikuti pembelajaran ke depannya. Sebelum lanjut, izinkan saya mengaturkan puji pengasuti melarapan untuk pengayu bagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, senang rasanya hari ini bisa berjumpa walaupun tidak melalui luring, tidak langsung tatap muka. Akan tetapi mari kita saling mendoakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat selalu, sehingga apapun yang kita laksanakan, apapun yang pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kegiatan ini adalah mengawali kegiatan untuk uji kompetensi yang nantinya diberlakukan khususnya dulu untuk perhotelan dan tata boga. Perlu ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua selaku peserta didik di SMK Negeri 1 Sririt. Pertama, tentu uji kompetensi ini sangat penting bagi peserta didik khususnya SMK, karena uji kompetensi ini adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seorang siswa itu sudah kompeten atau belum kompeten. Ya, oleh karena itu di awal ini mohon diikuti sosialisasinya dengan baik, karena di bulan Oktober kalian sudah harus diuji. Sudah sangat bersyukur anak-anak sekalian untuk sekolah kita tahun ini mendapatkan bantuan langsung dari Direktorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan uji kompetensi ini. Walaupun baru di kompetensi keahlian perhotelan dan kuliner saja dulu. Semoga di tahun depan semua kompetensi keahlian yang ada di SMK 1 Sririt ini bisa dibantu oleh pihak pusat. Kedua, tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Panitia yang sudah mempersiapkan betul-betul matang kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan sampai dengan di akhir nanti, terakhir sampai kita pelaporan ke pusat bahwa kegiatan ini sudah bisa berjalan dengan baik. Anak-anak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku pimpinan lembaga sangat-sangat menyampaikan kepada kalian semuanya, mohon diikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik.
jangan sampai ada hal-hal yang memang tidak diketahui ketika kita memang sudah akan melaksanakan uji kompetensi ini. Nah, karena itu ikuti dengan baik. Bagi rekan-rekan kalian memang yang pada saat ini belum bisa masuk room karena sesuatu dan lain hal, mohon juga kita mengimbas kepada temannya. Dari pihak panitia sudah membuat juga rekamannya, nanti akan dikirim kepada kalian semua, sehingga seluruh peserta yang akan mengikuti uji kompetensi memahami tentang apa yang akan dilakukan. Nah, terkait dengan hal lain, ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Kalian sekarang di saat pandemi COVID-19 ini, mungkin kakak kelas kalian kemarin agak kesulitan ketika praktek kerja lapangan. Akan tetapi saya selaku pimpinan lembaga sudah sangat-sangat memberanikan diri untuk menerjunkan kalian ke dunia industri. Karena itu ada satu hal, ada satu pesan yang saya sampaikan kepada kalian semua. Ketika kalian PKL, mohon ikuti segala peraturan yang ada di IDUKA. Karena memang itu yang akan membawa kebiasaan kalian nanti ketika kalian sudah tamat di SMK. Jangan bilang bahwa kalian itu ketika PKL saya terlepas dari gurunya, saya bukan ada apa-apanya, kemudian di industri sewenang-wenang seperti di rumah, itu akan terbiasa kalian bawa ketika kalian bekerja nanti. Mohon saya ingatkan sekali lagi, jaga nama baik diri sendiri, jaga nama baik keluarga, dan ingat jaga nama baik SMK Negeri 1 Selirit. Jangan sampai nanti ada 1-2 orang siswa yang melakukan pelanggaran di IDUKA, itu yang kena adalah lembaga. Apalagi lembaga kita sekarang, ini sudah dikenal di pusat. Sangat bersyukur SMK Negeri 1 Selirit masuk ke dalam kategori SMK Pusat Keunggulan. Kita adalah 15 SMK di Bali yang terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan. Dan salah satu kita di Indonesia dari 14.250 SMK yang ada di Indonesia, baru 901 saja yang merupakan SMK Pusat Keunggulan, termasuk SMK kita. Karena itu berbangga hatilah kalian sebenarnya sekolah di SMK Negeri 1 Selirit. Nah, kalau memang kalian sudah punya kebanggaan terhadap lembaga ini, tentu sudah tidak main-main lagi untuk menjaga citra nama baik kita bersama. Ya, walaupun saya sendiri selaku pimpinan lembaga jarang dan hampir mungkin 1,5 tahun ini tidak bisa bertemu dengan kalian, tetapi saya selalu pimpinan lembaga mendoakan kalian semua untuk selalu sehat walafiat, bisa belajar dengan baik, dimanapun kalian praktek nanti bisa melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Ingat, seberat apapun sekarang akan menjadi ringan belakang nanti. Kalau Anda sekarang minta ringan, belakangan akan berat. Nah, karena itu ikuti dengan baik. Termasuk juga pada kesempatan ini saya sarankan, karena kalian sudah kelas 12, yang sebentar lagi mungkin ada yang akan setelah lulus SMK mau bekerja, setelah lulus SMK mau melanjutkan, setelah lulus SMK mau berwirausaha. Secara otomatis mulai saat ini kalian sudah harus belajar berkomunikasi dengan baik. Baik berkomunikasi lewat media sosial maupun berkomunikasi secara langsung. Ingat sopan dan santun kita. Sopan santun harus dijaga dengan baik. Selamat siang Bapak, selamat pagi Bapak Ibu. Biasakan seperti itu dimanapun kalian berada. Ya, saya hanya bisa membekali itu saja pada kalian. Karena sejatinya kesuksesan kalian adalah kalianlah yang menentukan nanti. Saya selaku pimpinan lembaga dan Bapak Ibu guru di sini tetap setia untuk memotivasi kalian seluruhnya untuk menjadi orang nanti ke depannya. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Sekali lagi, walaupun mungkin kita jarang-jarang bisa bertemu, mudah-mudahan secepatnya nanti kita bisa tatap muka. Ya, secepatnya bisa tatap muka seperti ini. Apalagi dalam situasi sekarang, walaupun seperti ini yang sangat-sangat kesibukan kita masing-masing, terutama Bapak Ibu guru dan saya sendiri, ya. Apalagi saya sendiri sekarang mungkin dari anak-anak semua sudah tahu saya mengampu 2 sekolah. SMK 1 Selirit definitifnya, tetapi saya juga PLT di SMK Negeri 2 Selirit. Tentu saya punya kesibukan yang sangat luar biasa, tapi saya meluangkan waktu untuk bisa hadir bertatap muka lewat daring seperti ini kepada kalian.
Bahkan nanti sore saya sendiri dengan beberapa guru sudah harus mengikuti BIMTEK sampai dengan 4 hari ke depan. Nah, karena itu anak-anak sekalian, pesan saya, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, ikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini ada sosialisasi, mohon diikuti dengan baik sehingga kalian tidak terlupakan informasi. Kalian sudah akan dapat informasi-informasi terbaru baik dari Bapak Ibu guru maupun narasumber dari Bapaknya yang langsung dari Iduka. Mohon diikuti dengan baik ya. Ya, itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan sebentar izin setelah ini saya leave karena saya harus mempersiapkan materi. Besok saya harus sudah mengajar guru-guru di Indonesia sebanyak 9 SMK dari Papua sampai dengan Barat, kemudian ditugaskan oleh direktorat. Hari ini saya harus mempersiapkan materi yang akan saya berikan kepada guru-guru di tempat lain. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata yang saya sebutkan tadi. Kurang lebih untuk itu saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih sambutannya Bapak. Baik, acara akan kita lanjutkan dengan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi SMK Negeri 1 Sririt. Kami persilakan kepada Bapak Nomor Detail untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sririt dan Ibu Bapak Guru di perhotelan dan kulineri yang sudah tergabung dari kegiatan sosialisasi uji kompetensi untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Sririt. Sebelum kami mulai, kita ucapkan maklumat agar nanti ini bisa berlangsung dengan baik untuk materi ini, dan di akhir sesi kita akan melakukan tanya jawab terkait dengan uji kompetensi dan bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Om Swastiastu. Saya akan share materi. Jadi sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi kepada siswa SMK Negeri 1 Sririt sebagai asesi. Jadi pelaksanaannya akan berlangsung di tanggal 4 Oktober 2021. Jadi mungkin siswa-siswi masih ada waktu untuk melakukan pembekalan-pembekalan terkait dengan uji kompetensi ini. Mungkin dari kulineri sangat perlu sebuah persiapan, mungkin praktek di samping di dunia industri, juga praktek untuk penyiapan mata uji kompetensi yang akan diberikan dari LSP. Sedikit saya paparkan tentang pentingnya uji kompetensi profesi ini, jadi di mana secara pendidikan dan ketenagakerjaan tersambung, ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru juga yang sudah ikut tergabung di asesor sudah sangat paham, dan terima kasih atas kesempatannya saya diberikan memaparkan kembali tentang uji kompetensi, apa pentingnya uji kompetensi di pendidikan untuk persiapan ke dunia industri. Jadi beberapa pasal mungkin saya tidak akan bahas terlalu panjang lebar terkaitan ini, di mana ada diungkapkan tentang KKNI, ya, kemudian tentang SMP, juga secara ketenagakerjaan ini tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi di dunia pendidikan nanti kedepannya akan masuk ke bidang-bidang masing-masing yang terkait dengan profesi yang akan dijalani. Sehingga sejak dini di bidang pendidikan, terutama di SMK ini, dalam mempersiapkan diri dengan sertifikat uji kompetensi
Jadi unjuk kerja atau kemampuan kerja sehingga di industri akan memudahkan di lapangan kerja. Kemudian apa sih sertifikasi kompetensi kerja itu? Sedikit saya paparkan mungkin dari share dokumen ini ya. Jadi bisa dilihat mungkin siswa-siswi agar lebih paham mungkin dengan proses daring ini, dengan Zoom ini bisa perhatikan apa sih tujuannya. Di mana sertifikat kompetensi kerja ini adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, bisa juga standar internasional dan atau standar khusus. Jadi tentu sertifikat kompetensi ini benar-benar sangat penting untuk siswa-siswi nanti di samping mendapatkan ijazah nanti pada saat tamat juga memegang sertifikat uji kompetensi. Di mana profesi itu adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat atau industri. Jadi tentu akan menjadi profesi atau pekerjaan yang Anda atau siswa-siswi ke depannya bisa tekuni. Di mana kompetensi sendiri adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, ada 3 dasar yang benar-benar harus dipahami oleh siswa-siswi, di mana kalau yang sudah merasa dirinya mampu atau kompeten, tentu memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan attitude atau sikap kerja. Bagaimana sih menentukan kompeten? Kita bahas, berbicara tentang kompeten atau kemampuan kerja yang bisa dilakukan terkait dengan profesi. Di mana menentukan kompeten ini, kita harus tahu dulu apa sih kompeten itu. Tadi saya sudah bahas tentang kompeten adalah kemampuan kerja yang bersifat atau untuk menuju tingkat profesi. Di mana kompeten ini memiliki 3 hal yang sangat penting di dalamnya, itu menyangkut tentang pengetahuan. Tentu pengetahuan bisa didapat dari sekolah, dari para ibu bapak guru, juga pengetahuan di luar sekolah, juga pengetahuan di tempat training, di tempat magang sekarang. Kemudian keterampilan. Keterampilan bisa diisi di sekolah pada saat praktik, juga di tempat training sekarang. Dan sikap. Sikap ini perlu dipupuk sejak dini, tentu atas kemauan sendiri dan dorongan di sekitar. Sebenarnya sikap ini bisa dipupuk dari diri pribadi masing-masing. Jangan sampai memiliki sikap di luar kompeten sebagai profesi di dunia pariwisata. Menjadi orang yang kompeten tentu dinilai dari sisi 5 dimensi yang harus dilakukan. Di mana 5 dimensi itu adalah task skill, kemudian task management skill, job role atau improvement skill, ya, contingency management skill. Maaf, tadi saya tambahkan sini lepas, baru saya tambahkanlah transfer skill, ya, transfer skill. Dimana kalau kita bahas apa sih kompeten itu? Dari 3 hal, di mana pengetahuan, sikap dan kemampuan kerja atau keterampilan yang dimiliki dapat dinilai oleh diri sendiri ataupun orang lain, Bapak Ibu guru ataupun di dunia industri, bahwa siswa-siswi mampu melakukan tugas dalam satu bidang tugas pekerjaan, disebut dengan task skill. Kemudian atas kemampuan siswa-siswi mampu melaksanakan
2 atau lebih tugas sekaligus dalam bekerja, itu dikatakan memiliki kemampuan task management skill. Sehingga dimensi ini dapat lebih mengacu pada bagaimana tingkat profesi siswa-siswi ke depannya. Kemudian ada kontingensi management skill, di mana kontingensi management skill adalah kemampuan siswa-siswi baik di sekolah maupun di dunia industri tempat training sekarang itu sangat paham, respect, peduli, dan tanggap terhadap kemungkinan hal yang terjadi secara mendadak, permasalahan-permasalahan yang terjadi. Misalnya kalau di FB service atau FB produk atau culinary ini dalam pelayanan maupun memproduksi makanan, mungkin tiba-tiba ada kerusakan, mungkin tiba-tiba ada hal yang bersifat malfunction. Jadi apa tindakan yang dilakukan? Tentu di sini terkait dengan makanan, minuman, agar jangan sampai tamu menjadi komplain ataupun lebih dari itu. Kemudian ada job rule atau environment skill, ya. Itu adalah aturan-aturan atau SOP. Juga kepedulian terhadap lingkungan. Di mana siswa-siswi yang praktik atau training di hotel tentu sejak dini harus mampu memahami tentang standar operating procedure atau aturan-aturan kedisiplinan kerja yang berlaku di masing-masing hotel. Itu sesuai dengan aturan atau kebijakan hotel masing-masing. Juga terhadap bagaimana bisa mengelola lingkungan. Tentu kalau di culinary jangan sampai siswa-siswi yang praktik di FB produk tidak paham terhadap bagaimana memelihara peralatan, juga lingkungan, serta utamanya adalah sampah atau waste. Limbah itu sangat penting, akan berpengaruh terhadap hygiene sanitasi, juga terhadap K3. Itu sangat-sangat perlu dipahami. Kemudian transfer skill ya di bawah ini, itu adalah bagaimana kemampuan siswa-siswi menerima ataupun melakukan perkembangan-perkembangan terhadap teknologi dan juga pengetahuan yang diberikan oleh senior, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga tentu siswa-siswi harus lebih fokus terhadap perkembangan zaman. Seperti sekarang, dengan adanya pandemi ini, banyak restoran sudah melakukan untuk menu sudah menggunakan barcode, sudah melakukan transfer skill. Mungkin ada juga beberapa hotel di restorannya pada saat melakukan taking order sudah melakukan digital. Itu tinggal memilih makanan sudah langsung masuk ke kitchen tanpa membawa captain order seperti itu. Jadi perkembangan zaman mulai. Nah, itu adalah di mana kompeten dan dimensi kompetensi ini harus benar-benar diperhatikan oleh siswa-siswi saat training dan kemudian akan diuji dalam uji kompetensi nanti. Jadi masih ada waktu untuk mulai di mana sih saya mampu melakukan task skill ini. Kemudian task management skill dan yang lainnya. Kemudian saya lanjutkan. Bagaimana mengukur kompetensi seorang? Kita bahas tadi terkait dengan kompeten sudah. Ya, dari dasar ada 3 hal orang bisa dikatakan kompeten. Kemudian dalam mengukur kompetensi siswa-siswi dari seorang asesor, yang pertama akan dilakukan adalah pengumpulan bukti-bukti atau pengumpulan dokumen. Nah, di sini sangat penting dibahas dan perlu dicatat oleh siswa-siswi bahwa dokumen yang diharapkan minimum
Satu, mengumpulkan pas foto. Yang kedua, identitas diri. Kalau tidak memiliki KTP, tentu mungkin ada kartu siswa yang harus difotokopi. Kemudian yang ketiga, tentu belum ada ijazah, tetapi surat keterangan dari sekolah SMK Negeri 1 Seririt perlu dibuatkan dari sekolah. Kemudian yang sangat penting adalah bukti bahwa telah mengikuti training ataupun sedang training. Itu sangat penting sebagai bukti yang dikumpulkan bahwa siswa-siswi sudah layak diuji kemampuan, pengetahuan, dan sikap kerjanya. Dan dari bukti-bukti itu, para asesor akan melakukan uji kompetensi dengan membandingkan dokumen-dokumen yang sudah diberikan atau bukti-bukti yang sudah diberikan dengan kenyataan, sehingga dilakukan uji kompetensi. Di mana uji kompetensi dilakukan dengan proses tulis. Setelah tulis mungkin ditambahkan dengan proses wawancara dan juga praktik. Di mana aturan-aturan bukti tadi itu minimum ada 4 mungkin, tetapi yang sangat penting yang merujuk kepada uji kompetensi adalah rekomendasi dari sekolah bahwa sedang sekolah dan bukti bahwa sudah pernah di industri atau sedang training ataupun sudah memiliki sertifikat training. Itu sangat penting. Sehingga aturan bukti yang harus diakui adalah dengan validnya, itu titiknya, kemudian terkininya, dan memadai. Nah, mungkin memadainya ini siswa-siswi melalui guru pembina trainingnya tentu berkomunikasi dengan industri untuk bisa menambahkan bukti bagaimana anak-anak sudah training atau akan diterima training dalam pelaksanaannya. Sehingga dalam pembandingannya itu para asesor dapat mengetahui bahwa anak-anak atau siswa-siswi dapat mengikuti uji kompetensi dengan baik. Sehingga asesor dapat memutuskan apakah anak tersebut kompeten ataupun belum kompeten. Kompeten dalam artian skill, knowledge, dan attitude-nya, ataupun belum kompeten atas skill, knowledge, dan attitude. Jadi tetap dinilai adalah 3 hal, dan ketiga-tiganya itu harus merujuk pada kompeten. Jika belum, tentu keputusan yang diberikan oleh asesor adalah belum kompeten. Nah, belum kompetennya ini tentu siswa-siswi bisa diberikan kesempatan mungkin untuk melakukan banding ini. Saya lanjutkan terkait dengan pendidikan SMK Negeri 1 Seririt ini. Tentu pendidikannya karena akan terjun langsung ke industri memiliki pendidikan berbasis kompetensi, sehingga ada elemen-elemen dasar dan unit-unit kompetensi yang sudah diajarkan secara pengetahuan di sekolah. Sehingga lembaga pendidikan atau SMK Negeri 1 ini sudah mengembangkan kompetensi sejak dini. Sehingga tentu atas dasar sesuai dengan SKKNI, SMK Negeri 1 Seririt merujuk atau bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk melakukan uji kompetensi. Tentu dengan melakukan registrasi terlebih awal, mungkin registrasi sudah akan dipersiapkan lebih awal, menunggu dengan bukti-bukti yang akan dikumpulkan oleh para siswa-siswi, akan mengisi formulir
atau APL 01 atau disebut dengan pra uji kompetensi itu. Jadi ada data pribadi dan juga unit-unit kompetensi yang akan diuji kompetensikan. Sehingga ini bisa dilakukan lebih awal sehingga anak-anak paham dan tahu unit-unit apa saja yang mereka harus persiapkan. Karena ini adalah merujuk pada sistem cluster ya. Nah, kemudian dari industri, kemudian lembaga pendidikan ya, dan juga LSP tetap mengacu pada KKNI atau Kerangka Kerja Nasional dan SKKNI, di mana pendidikan itu berbasis pada kurikulum dan berbasis pada asesmen. Jadi kurikulum itu tentu semuanya akan mengarah pada kompetensi kemampuan kerja yang melihat pada pengetahuan, skill, dan sikap. Di sini karena kebanyakan mungkin pembelajaran dalam proses daring, perlu saya garis bawahi, anak-anak perlu ditingkatkan kesadaran, kedisiplinan, performance atau grooming terkait dengan attitude sikap, baik sikap di sekolah maupun di industri, menunjukkan sikap profesi. Jadi itu sangat-sangat penting karena dengan daring ini sangatlah kurang pantauan dari sekolah sehingga anak-anak paham apa itu pelayanan, apalagi untuk culinary ya, ada di pelayanan makanan minuman dan juga produksi makanan minuman. Itu sangat-sangat harus ditekankan dan para siswa-siswi harus berusaha merubah sikap baik di industri maupun di masyarakat serta di sekolah. Ini berkaitan dengan membawa nama baik, image sekolah itu sendiri, juga tempat training. Kemudian ada prinsip sertifikasi, siswa-siswi harus paham apa sih prinsip kok harus diadakan sertifikasi ini. Jadi prinsip dan di sini adalah untuk mengukur kemampuan pengetahuan siswa-siswi, apakah pengetahuannya sudah sesuai dengan unit-unit yang sudah ditentukan dalam SKKNI di bidang culinary. Kemudian memahami tentang tanggung jawab bagi siswa-siswi yang nantinya berprofesi di culinary. Kemudian sertifikasi dilakukan oleh asesor tanpa keterpihakan. Jadi asesor tidak akan memihak ke sekolah ataupun memihak pada asesi atau siswa-siswi, tetapi akan melihat pada real atau kenyataan apakah anak-anak kompeten atau belum kompeten. Kemudian sertifikasi dilakukan dengan proses keterbukaan. Semua hal-hal dalam uji kompetensi dipaparkan oleh asesor. Apa tujuannya, kemudian apa yang harus dicapai secara terbuka. Kemudian untuk dalam keterbukaan ini tentu pencapaian prinsip sertifikasi adalah untuk menemukan anak-anak yang kompeten. Dan hasil kompetensi yang didapatkan, baik itu kompeten maupun belum kompeten, akan dirahasiakan dan dijaga keamanannya oleh asesor. Kemudian jika terjadi hal yang belum kompeten, asesor dan asesi hendaknya cepat tanggap terhadap banding atau keluhan.
Sehingga harus segera dibicarakan apakah ASESI mengajukan banding untuk hal-hal yang belum kompeten, sehingga segera ditanggapi. Dan kemudian dapat ditelusuri rujukannya, kenapa yang bersangkutan belum kompeten, apakah dari dokumen atau bukti-bukti yang belum lengkap, atau pengetahuan dari anak belum memadai, atau kemampuan kerja, atau mungkin kondisi atau sikap dari anak. Sehingga rujukan ini perlu ditelusuri. Apakah banding akan diterima atau seperti apa. Sehingga dapat diterima semua pemangku kepentingan, baik dari siswa-siswi, sekolah, dan LSP, dapat menyampaikan dan memohonkan sertifikat ke BNSP. Itu adalah prinsip sertifikasi. Sehingga ada pengembangan infrastruktur sertifikasi di mana ada hal-hal yang harus diujikan. Yang pertama, siswa-siswi harus paham pada saat mungkin penyampaian application form atau permohonan uji kompetensi di APL 01 application 1 itu, di sana ada permohonan, sehingga standar kompetensi kerja yang akan diujikan sudah terlihat di sana. Misalnya seperti di food and beverage service atau di pelayanan, di sini ada tentang unit bekerja sama secara efektif dengan kolega dan pelanggan. Nah, itu harus disampaikan agar siswa-siswi paham. Kalau siswa-siswi belum paham apa itu bekerja sama secara efektif dengan kolega dan pelanggan, mungkin ada kesempatan memberikan pemaparan secara teori. Kemudian melakukan percakapan singkat dalam bahasa Inggris di telepon. Nah, itu perlu anak-anak memahami dengan bahasa Inggris dasar. Bagaimana cara bercakap-cakap di telepon. Kemudian memproses transaksi keuangan. Itu karena di restoran tentu ada bill atau tagihan tamu, tentu memiliki pengetahuan siswa-siswi harus mampu secara dasar bagaimana cara melakukan proses. Kemudian membersihkan dan merapikan bar dan area bar dan area layanan makanan dan minuman. Jadi anak-anak walaupun dia training atau praktiknya di area restoran saja, mungkin secara teori, secara pengetahuan, ibu dan bapak guru bisa memberikan pemahaman bagaimana bisa bersihkan dan merapikan di area bar juga. Kemudian mengoperasikan bar, melanjutkan dengan menyiapkan dan menghidangkan minuman non-alkohol, menyediakan layanan makanan dan minuman di area restoran, mungkin di tempat praktiknya tempat uji kompetensinya ada di SMK Negeri 1 Seririt. Kemudian menyediakan room service, menyediakan silver service, dan mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan tentang industri perhotelan. Nah, secara teori anak-anak perlu dibekali di FB service restoran adalah unit-unit yang saya sampaikan tadi. Sehingga APL 01 bisa dilakukan lebih awal sehingga anak-anak bisa memahami, mengetahui apa saja yang akan diujikan sebagai persiapan
untuk kelancaran uji kompetensi. Sehingga secara praktik tentu ke-10 unit itu tidak akan semuanya dipraktikkan. Jadi ada beberapa hal secara tulis, uji tulis mungkin semua ada beberapa pertanyaan terkait dengan 10 unit itu. Kemudian ada beberapa tentang wawancara mungkin yang terkait, ada hal-hal yang jawaban-jawaban tulis tidak memadai, mungkin ada tambahan melalui wawancara. Kemudian jika ada hal yang dipraktekkan untuk mengambil dokumentasi atau observasinya tentu akan melalui praktek. Namun tidak semuanya akan dipraktekkan. Kemudian untuk di culinary atau EB product di dapur ya, kitchen, itu mengorganisir dan menyiapkan makanan. Ya, tentu para siswa harus paham tentang bahan-bahan makanan ya, atau food knowledge. Kemudian menerima dan menyimpan makanan, bagaimana cara menerima dan menyimpan makanan, baik itu dari store, kemudian membawa ke kitchen. Membersihkan lokasi, area, dan peralatan. Bagaimana cara memelihara agar tetap menjaga hygiene sanitasi. Menggunakan metode dasar memasak. Ya, mungkin di sini akan diterapkan tentang metode membuat appetizer ataupun membuat sandwich. Jadi tentu ibu guru bisa mengajak anak-anak praktik lebih awal, karena mungkin saja di industri atau di kitchen atau di restoran di tempat mereka praktik tidak pernah menyiapkan sandwich mungkin, atau hanya membantu dalam kondisi pandemi seperti ini, mungkin tamu tidak terlalu ramai sehingga mereka sangat minim praktik di industri. Kemudian di samping menyiapkan appetizer atau salad ya, menyiapkan sandwich tadi, dari 6 hal tadi itu mungkin Bapak Ibu guru bisa mengambil waktu. Di sini tadi sempat disampaikan anak-anak atau siswa-siswi mungkin diharapkan bisa hadir sesuai jadwal yang ditentukan, itu ada tanggal 21 sampai 25 September. Mungkin nanti secara bergiliran akan melakukan praktik di SMK Negeri 1 Seririt. Jadi untuk menyiapkan appetizer salad dan juga sandwich yang nanti bisa dipraktikkan. Bahkan sangat perlu sekali juga untuk anak-anak yang akan praktik di penyiapan makan minuman, juga perlu bagaimana dia bisa nanti pada saat praktik uji kompetensi menyiapkan meja seperti itu berbarengan ikut praktik sampai dengan jumlah yang mungkin sesuai dengan kondisi di sekolah. Itu standar kompetensi kerjanya dan skemanya ya. Jadi standar kerja dan skema. Standar kompetensi kerja adalah SKKNI digunakan itu dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang dikembangkan dan dimuat dan disusun skemanya di masing-masing LSP. Kemudian dibentuk dalam perangkat materi kompetensi yang saya sampaikan tadi. Anak-anak akan mengisi baik di AP ya, dan kuliner ini akan mengisi di APL 01 di perangkat materi kompetensi sebagai awalnya mendaftar ya, melakukan application dengan mengumpulkan bukti-bukti tadi. Setelah terkumpul ditentukan pada tanggal 4 Oktober 2021 ditunjuk tempat uji kompetensinya atau TUK-nya adalah SMK Negeri 1 Seririt, dilakukan pengujian. Nah, pengujian ini dilakukan yang seperti saya sampaikan tadi adalah bagaimana bukti-bukti itu dikumpulkan oleh para asesor. Jika telah memadai sesuai akan dilakukan uji kompetensi. Jadi
peserta sertifikasi kompetensi kerja adalah para siswa-siswi di kulineri. Kemudian asesmen akan dilakukan dan hasil yang diharapkan adalah kompeten. Nah, untuk seperti itu siswa-siswi diharapkan mengacu diri untuk menjaga kedisiplinan, sikap, karena tidak hanya pengetahuan yang dibenar, tetapi sikap. Bagaimana sikap kerja yang profesional. Kemudian lebih lanjut secara rinci, tadi saya sudah sampaikan tentang unit-unit kompetensinya yang sudah paparkan. Untuk di EB produk ada 6 unit dan 10 unit ada di EB service. Mungkin di bidang akomodasi perhotelannya di AP, nanti Ibu Bapak Guru yang masih ikut di Zoom ini juga mungkin lebih baik disampaikan juga unit-unitnya agar anak-anak lebih paham dan mungkin bisa lebih awal untuk mengisi form application satunya itu, sehingga apa-apa yang belum lengkap dokumennya bisa lebih awal untuk dilengkapi. Kemudian dari unit itu setiap unit akan memiliki elemen-elemen kompetensi, di mana elemen-elemen kompetensi ini para siswa-siswi yang ikut uji kompetensi harus paham, di mana elemen-elemen kompetensi adalah rincian atau langkah-langkah prosedur atau tugas yang dilakukan dalam proses produksi atau proses pelayanan. Itu adalah elemen, sehingga di elemen inilah pengetahuan tata cara yang dilakukan ada. Kemudian setiap elemen ada kriteria unjuk kerja atau SOP-nya, bagaimana cara melakukan kerja atau instruksi kerja, langkah kerja, sehingga siswa-siswi paham aturan-aturan atau urutan melakukan kerja, sehingga dalam kriteria unjuk kerja ini akan ada variabel-variabel atau batasan variabel di tempat kerja masing-masing akan disesuaikan, karena mungkin di industri siswa-siswi trainingnya memiliki pemahaman yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Kemudian akan ada juga panduan penilaian, ya. Panduan penilaiannya di sini adalah deskriptif kritis, ya, di mana hasilnya adalah 2, yaitu kompeten dan belum kompeten. Nah, terkait dengan skema sertifikasi KKN ya, kerangka kerja nasional, ataupun skemanya sudah ditentukan dari BNSP, itu skema sertifikasi okupasi, itu untuk yang sudah bekerja, tetapi untuk siswa-siswi akan dilakukan skema sertifikasi klaster atau paket, ya, tidak merujuk pada jabatan. Jadi ini akan terlihat kenapa harus tidak melalui jabatan, karena ada di level atau jenjang jabatan. Sehingga apa itu KKNI? Ya, KKNI adalah bersifat nasional, kerangka kerja nasional, yaitu memiliki jenjang kualifikasi yang mengatur tentang level-level yang ada di dunia industri. Jadi secara profesional KKNI mengatur ada 9 level. Setiap level disusun dengan jumlah unit kompetensi berdasarkan deskripsi KKNI, kemudian dilakukan oleh otoritas kompeten. Sedangkan kalau okupasi itu menyatakan jabatan, namun untuk siswa-siswi akan dilakukan secara klaster, di mana klaster ini bersifat kebutuhan industri, ya, dan organisasi pengusaha yang bersifat khusus pada suatu industri. Jadi mungkin yang sudah training, sudah paham tentang industri kerja, mungkin satu hotel dengan lain memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah,
tapi memiliki tujuan yang sama. Setiap klaster disusun dengan jumlah kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga disusun di sini tetap disusun yaitu core, generic, dan fungsional. Di mana siswa-siswi harus paham tentang unit-unit yang bersifat inti, unit yang bersifat umum, dan yang terpenting adalah unit yang bersifat fungsional atau tanggung jawab atas kemampuan kerja yang sebenarnya. Mungkin saya jelas sedikit tentang level tadi dari program akademik dari sekolah menengah atau mungkin SMK di SMK Negeri Seririt. Jadi diharapkan dari sekolah menengah kejuruan ini ya sudah bisa mengisi di level 1 dan 2 sehingga dia mengambil proses klaster karena belum merujuk pada jabatan. Mungkin setelah nanti tamat selesai kembali ke industri untuk bekerja dengan membawa atau sudah memiliki ijazah dan juga sertifikat uji kompetensi bisa melamar pekerjaan menuju tingkat ke operator. Nah, itu akan mulai ada jabatan mungkin kalau di room mungkin ada room attendant, di FO ada mungkin di reception, kalau di AB service ada menuju ke waiter, ke waitress, di produk mungkin masuk ke cook. Nah, itu yang awal memiliki pengalaman awal mungkin masih daily worker atau pekerja harian itu masih ke tingkat operator itu merujuk ke level 2. Nah, kalau sudah memiliki jabatan, sudah pegawai tetap, sudah memiliki jabatan tepat, itu bisa merujuk ke level 3. Seperti sudah jadi room attendant langsung, bukan asistennya itu, atau jadi waiter langsung, atau bartender, jadi cook langsung, itu sudah merujuk ke level 3. Kalau mungkin dari kejuruan akademik, mungkin dari diploma 1 yang sudah punya pengalaman training dan sudah punya pengalaman DW juga bisa masuk ke level 3 karena mungkin dari sisi pengalaman. Kemudian kita bahas tentang perangkat tadi, unit-unit tadi apa sih isinya? Perangkat asesmen itu berbicara tentang prosedur informasi dan instruksi bagi asesor atau asesi atau siswa-siswi sendiri sebagai asesi terkait dengan penggunaan instrumen dan kondisi asesmen, ya, dari kondisi asesmen. Jadi itu perangkat asesmen. Jadi perangkatnya nanti ada yang perlu disebut dengan MOOC atau mata uji kompetensi. Perangkat asesmen kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi harus disusun dengan mengacu pada SKK atau standar kompetensi kerja atau SKK ini ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi tetap seperti itu, baik nasional maupun internasional. Nah, perangkat asesmen dikembangkan oleh masing-masing LSP. Jadi SMK Negeri 1 Seririt ini harus menunjuk bekerja sama dengan LSP sehingga application form 1 sudah bisa diminta di LSP itu untuk lebih awal diisi. Mungkin tadi pada saat diakomodasi perhotelan perlu dilengkapi bahwa anak-anak harus ditentukan kapan harus mengisi tentang application form tadi itu, juga mengumpulkan bukti-bukti. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih proses sertifikasi sesuai dengan BNSP? Jadi saya ulang kembali agar siswa-siswi lebih paham di mana akan ada proses pengisian APL 01 atau disebut dengan pra-assessment atau pengisian APL 01. Di sana ada CV atau kurikulum vitae, data pribadi, juga pengumpulan bukti. Bukti di mana ada
daftar unit kompetensi ada di sana. Jadi sehingga bagus sekali kalau lebih awal siswa-siswi sudah mengetahui APL 01 itu. Setelah proses pendaftaran, mungkin para asesor atas surat tugas dari LSP akan melakukan proses asesmen. Proses asesmen artinya melihat bukti yang sudah diambil, disesuaikan apakah sudah sesuai buktinya. Sehingga akan menuju proses uji kompetensi. Nah, uji kompetensi di sini tentu ada 3, yaitu tes tulis, jadi mana anak harus menjawab. Kita harapkan siswa-siswi ya, jadi siswa-siswi yang sudah ikut bergabung dalam Zoom ini, saya ingatkan demi kompetensi kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan itu atas kemampuan diri sendiri. Jangan takut dikatakan tidak kompeten atau belum kompeten. Bukan kompeten, tapi belum kompeten. Kenapa? Jika Anda menjawab atas jawaban Anda sendiri, pengetahuan Anda sendiri, atas keyakinan diri Anda sendiri, tentu para asesor akan melihat penilaian. Jika jawaban Anda belum kompeten dalam hal isi tes tulis tadi, tentu akan dirujuk kepada wawancara. Itu. Jadi di wawancara apakah jawaban Anda sudah pasti seperti itu? Kemudian digali pengetahuan-pengetahuan Anda terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang di culinary ya terkait dengan culinary. Kalau di service juga mungkin terkait dengan service. Jika kedua hal itu masih belum meyakinkan menuju kompeten, tentu akan ada praktek atau demonstrasi yang dilakukan observasi oleh para asesor untuk mengambil bukti. Ini ketiga hal ini sangat terkait, sehingga Anda melakukan uji kompetensi ini atas pengetahuan sendiri atau knowledge, bukan pengetahuan orang lain, pengetahuan diri Anda sendiri, kemampuan kerja diri Anda sendiri. Karena tidak mungkinlah pada saat praktik Anda akan dibantu oleh orang lain. Tentu bagaimana Anda melakukan praktik itu untuk Anda tunjukkan kepada asesor bahwa Anda mampu menyiapkan makanan dan minuman, atau di kitchen mampu membuat sandwich atau mungkin salad seperti itu. Kemudian dilihat juga dari sisi dimensi. Jadi dimensi saat Anda menulis jawaban sudah dilihat, dinilai. Apakah Anda mungkin tidak memiliki sikap, disiplin, kejujuran, sudah dinilai. Mungkin pada saat menulis jawaban Anda sudah mencontek atau menulis yang lain, gelisah, itu terkait dengan attitude. Pengetahuannya mana? Oh, pengetahuannya belum mampu, jadi belum kompeten. Tuh, jadi sehingga masih ada waktu. Ya, masih ada waktu untuk menuju tanggal 4 Oktober, Anda harus persiapkan diri. Baik yang sudah training mungkin dan yang belum training tentu harus berlatih di sekolah sehingga memiliki pengetahuan. Kemudian setelah uji kompetensi tentu para asesor akan mengambil keputusan. Jadi keputusannya apakah kompeten atau belum kompeten. Jadi kalau belum kompeten ya tentu nanti ada hal yang perlu dilakukan lagi. Dan misalnya kalau hal ini secara sikap, pengetahuan, dan kemampuan bisa dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikat kalau dia sudah sesuai. Hal ini dilakukan kalau siswa-siswi tidak sesuai dengan tujuannya atau tidak sesuai dengan bidang yang diambil, bisa dilakukan pencabutan. Kemudian proses sertifikasi ulang bisa dilakukan juga kalau sudah masa berlakunya selesai atau mungkin Anda memiliki kemampuan kerja berbeda dan menggunakan sertifikasi dan logo juga PNSB. Dan banding atas keputusan dapat dilakukan jika misalnya Anda belum menyatakan
kompeten, tapi Anda merasa kompeten, harus bisa lakukan banding. Dan asesor harus tanggap terhadap itu. Juga terhadap keluhan-keluhan, mungkin asesor tidak menjelaskan dengan baik apa tujuan uji kompetensi, bagaimana prinsip-prinsipnya, mungkin prosesnya seperti apa, Anda bisa melakukan keluhan. Sehingga dalam hal ini, dalam sosialisasi ini, siswa-siswi sudah dilakukan pemahaman lebih awal. Apa tujuan kompetensi, uji kompetensi itu? Apa prinsip-prinsipnya? Prosesnya seperti apa? Sehingga untuk mengurangi atau mempercepat proses uji kompetensi di tanggal 4 Oktober itu, siswa-siswi sudah paham. Sehingga tinggal melakukan dan mengisi mata uji kompetensi itu, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan kemudian proses melakukan praktik. Jadi mungkin Ibu Bapak Guru yang terkait dalam proses uji kompetensi ini mungkin tidak menunggu awal Oktober, mungkin mengambil 1 minggu, 2 minggu sebelum Oktober, dia sudah melakukan proses pengambilan dokumen dan pengisian pra-asesmen ini. Kemudian berikutnya saya sampaikan adalah tentang proses sertifikasi ini. Baik Bapak, mohon maaf mendengar waktunya tinggal 10 menit. Ya. Terima kasih. Itu tadi sudah saya sampaikan peserta siapa. Asesmen basis kompetensi ini sangat penting diketahui oleh siswa-siswi. Ya, di sini adalah fokus pada hasil. Jadi hasilnya apa? Kompeten atau belum kompeten? Kenapa saya tadi bilang tidak boleh bekerja sama, tidak boleh mencontek jawaban teman, harus lakukan atas kemampuan diri sendiri, karena adalah bersifat individu. Penilaiannya bersifat individu. Tidak ada persentase dan tidak membandingkan A dengan B. Semua standar proses persyaratan harus dipenuhi. Kalau harus ada surat keterangan dari sekolah atau dari tempat training, ya harus ada. Itu. Jadi pemenuhan bukti. Kemudian proses berkelanjutan dan mengarahkan pada pengembangan dan penilaian lebih lanjut. Sehingga penilaian hanya dibuat kompeten dan belum kompeten. Gitu. Ya, kemudian metode dan mutu, ya tentu siswa-siswi harus paham. Ini adalah dengan kalian memiliki nantinya sertifikat uji kompetensi ini, Anda dianggap dan mampu atau Anda kompeten, ya tentu perangkat peraturan ini berkaitan dengan mutu metode penilaian. Di mana metode penilaian ini adalah transparan, ya, terbuka, karena itu berdasarkan atas SKKNI ya dari BNSP. Jadi bisa Anda cari lebih awal, bisa lihat seperti apa. Kemudian valid dan relevan. Ya. Mutu yang bukti yang dinilai dikumpulkan itu adalah masih valid, ya, masih berlaku, asli, tidak hasil scan ya. Nanti takutnya temannya training di tempat mana, di scan sertifikat trainingnya, biar ada aja training itu ya asli, masih terkini, ya. Kemudian memadai atau mencukupi. Jadi saya ulang lagi, mungkin perlu persiapkan surat keterangan dari SMK Negeri 1 Seririt bahwa Anda sebagai siswa masih belajar di kelas berapa untuk membentuk uji kompetensi. Kemudian para guru, Bapak Ibu guru, mungkin berhubungan dengan HRD di hotel-hotel tempat anak training untuk meminta bukti bahwa anak-anak sedang training. Jadi jangan sampai anak-anak yang meminta KRD. Karena mungkin kalau anaknya banyak atau mungkin HRD-nya enggak sibuk, dia enggak dapat suratnya Mungkin sebaiknya Bapak Ibu guru membantu berkomunikasi dengan para HRD di mana anak-anak tempat training untuk minta surat sedang
laksanakan proses training. Seperti itu, mungkin ada sesi sedikit nanti tanya jawab yang belum paham. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Baik Bapak, terima kasih penyampaiannya sangat luar biasa. Banyak sekali informasi yang didapatkan tentang pelaksanaan uji kompetensi. Untuk selanjutnya, yaitu sesi diskusi pada anak-anak yang memiliki pertanyaan. Silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom chat. Nanti pertanyaan akan dibacakan dan akan langsung dijawab oleh Bapak narasumber. Terima kasih. Silakan anak-anak yang ingin bertanya, dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik anak-anak, silakan diperhatikan di kolom chat. Itu adalah dokumen-dokumen yang perlu kalian persiapkan untuk uji kompetensi nanti. Silakan dilengkapi dan nanti dijadikan satu dalam sebuah map dengan warna bebas. Silakan dicermati dulu dokumennya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang. Silakan mengisi presensi sama menunggu pertanyaan dari rekan-rekan kalian. Silakan presensi dulu. Anak-anak baik, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk mengkonfirmasi kalau memang sudah paham, coba ketik jelas di kolom komentar kalau memang kalian sudah memahami semua materi yang disampaikan. Jika tidak, silakan ketikkan pertanyaan kalian. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Gede Diva Cahyadi. Om Swastiastu, tes ini kan dikerjakan secara individual. Apabila ada salah satu seorang siswa yang mencontek dan nilainya lebih besar dari siswa yang tidak mencontek, bagaimana Pak? Terima kasih. Mungkin pertanyaan semua siswa Pak ya, dan sering terjadi. Terima kasih Gede Diva. Ya, ini adalah proses uji kompetensi. Jadi uji kompetensi nilainya tidak ada persentase, tidak ada scoring. Nilainya adalah kompeten dan belum kompeten. Sehingga Anda harus bekerja mandiri. Kalau ada yang mencontek atau yang dilihat mencontek oleh asesor, nanti asesor akan menilai
sikap. Secara sikap, apakah sikapnya akhirnya tidak memiliki kemampuan sikap yang baik dalam melakukan tugas, mengandalkan kemampuan teman seperti itu. Jadi hanya dua saja penilaiannya, ya, yaitu kompeten dan belum kompeten. Jadi bukan tidak kompeten, tapi belum kompeten. Karena nilainya adalah belum kompeten, jadi yang merasa belum kompeten dan nilai belum kompeten, siswa-siswi mungkin akan dirujuk melalui tes wawancara, ya. Jadi diwawancara lagi terkait dengan yang belum kompeten untuk mengambil bukti. Apakah mungkin pada saat menulis dia lupa, mungkin dicoba diwawancara untuk mengambil bukti yang lebih banyak. Setelah diwawancara juga tidak mampu, dicoba untuk melakukan tugas-tugas terkait dalam unit-unit tersebut. Jika mungkin secara skill atau kemampuan kerja dia mampu melakukan tugas, ya tentu menjadi kompeten. Ya. Tapi kalau tiga-tiganya semua belum kompeten, mungkin akan diberikan waktu. Apakah mungkin dari sekolah minta waktu akan mengulang proses uji kompetensinya, tetapi di awal para siswa-siswi harus melengkapi bukti-bukti yang harus minimum ada. Itu. Jadi pada saat pengambilan bukti yang seperti tadi disampaikan tentang ijazah, bukti training itu sangat penting dalam pengambilan bukti. Seperti itu. Nah, jadi tidak ada terkait dengan nilai, ya. Kemudian ada yang berikutnya juga pertanyaan, silakan. Baik, ini pertanyaan dari Loh Karmini. Pada saat kita sedang melakukan uji kompetensi itu, apakah ada pembatasan waktu dalam pengujiannya, misalkan untuk set up table? Dan jika kita melewati batas waktu yang telah diberikan, apakah kita dianggap belum kompeten, atau kita harus mengulang lagi dari awal? Sekian, terima kasih. Untuk batas waktu melakukan tugas, ya, tentu memiliki standar kesepakatan. Karena ini yang digunakan proses penyiapan table misalnya, itu tergantung table yang disiapkan. Mungkin bisa cepat kalau tablenya simple, tapi kalau menyiapkan table harus memindahkan table mungkin jadi lama. Ya, itu relatif. Jadi nanti asesor akan menilai kecepatan, kecekatan kalian dalam bekerja. Nah, tentu tidak pernah lupa kalian dengan 5 dimensi kompetensi tadi itu. Jadi harus ingat dengan 5 dimensi kompetensi. 5 dimensi penilaian tadi itu. Satu, Anda harus mampu mengerjakan satu pekerjaan. Misalnya men-setup table. Mampu men-setup table. Tidak diukur harus men-setup table 1 menit gitu, tidak ada. Ya. Jadi diukur apakah Anda mampu men-setup table. Jadi kalau sudah mampu kompeten menyetup table, ya mungkin tidak mungkin satu table akan disetup sampai 1 jam, ya. Kemudian dimensi berikutnya harus ingat ada task management skill. Mampu tak pada saat Anda men-setup table, mungkin asesor atau tamu bertanya dia tentang sesuatu. Jadi sambil men-setup table, Anda pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tidak menunggu selesai setup table baru menjawab, tidak. Jadi pada saat itu langsung dilakukan proses menjawab apa yang diminta. Atau mungkin pada saat men-setup table ada cutlery yang jatuh gitu. Tidak menunggu setup table selesai baru ambil cutlery yang jatuh. Tapi pada saat setup table mungkin ambil dulu cutlery-nya, tempatkan di tempat yang semula langsung. Nah, itu ada penilaian-penilaian yang akan terjadi dalam proses praktiknya itu. Termasuk juga contingency management skill. Misalnya pada saat Anda setup table, tahu-taunya terjadi noda di tablecloth-nya. Nah, apa yang Anda lakukan? Nah, itu adalah contingency management skill. Ada dimensi penilaian dari asesor, oh dia tanggap ini. Sudah tahu
Double coatnya kotor, akhirnya dia ganti. Atau sebelum dia memasang, dia udah pilih yang tak noda. Atau pada saat dia set table, mejanya goyang gitu. Apa yang dia lakukan? Nah, itu termasuk penilaian. Jadi paham nggak dia gitu. Termasuk juga job rule, aturan-aturan kerja, SOP, ya, dan juga environment-nya, lingkungannya, kebersihan, hygiene sanitasi. Bahkan mungkin sekarang diharapkan mengikuti aturan protokol kesehatan, itu CHSE, ya. Jadi mengikuti tidak itu. Jadi mungkin para asesor akan menilai juga, termasuk juga transfer skillnya di sana. Jadi apa yang disarankan sudah masuk nggak apa dengan peningkatan kegiatan ini teknologi, udah paham nggak seperti itu. Nah, itu jangan berpaparan pada waktu. Waktu akan berjalan ya. Kalau Anda mampu, kompeten, waktu itu akan mengikuti dia. Tidak ada pembatasan harus 5 menit, 10 menit gitu. Jadi kalau ada setup table rapi, akhirnya wah saya setup table 10 menit, temannya ada 5 menit. 5 menit tapi berantakan, mungkin 10 menit rapi dia. Ya tentu akan dinilai yang rapi itu dia mampu melakukannya gitu. Ya, seperti itu. Yang lainnya? Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika kita melakukan kesalahan dalam proses uji kompetensi dan itu disebabkan karena grogi? Apakah ada toleransi? Terima kasih. Ini bersifat pribadi ya. Penilaian itu proses itu bersifat individual. Jadi para asesor tidak boleh menguji asesi yang dalam keadaan grogi. Ya. Dia hanya akan diuji pada saat siap melakukan uji kompetensi. Misalnya kalau masih dalam bentuk keringatan dia gitu atau takut gemetar tuh jangan diuji. Gitu. Mungkin lebih baik diajak beli bakso pada saat ada lewat dagang es gitu. Ya. Gitu. Jadi tidak perlu gini sampai ada takut gitu ya, nanti kalau asesor nilai tidak ada ini gilirannya nomor 2 gitu, kalau yang nomor 2 belum siap sampaikan Pak saya belum siap Pak, nanti akan nomor 3 dia gitu ya. Jadi harus tenang, yang penting Anda miliki satu knowledge pengetahuan ya, kemampuan kerja. Makanya yang belum training nanti datang ke sekolah, dikasih waktu sama gurunya itu tanggal 21 sampai 25 praktik. Itu. Jadi sekolahnya udah menyiapkan praktik dulu biar nanti bisa tidak grogi ya. Berikutnya. Baik, baru sekian pertanyaan dari siswa. Siswa yang lainnya bagaimana? Silakan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya biar nanti saat pelaksanaan UK kalian tidak bingung dan semua pelaksanaan UK bisa berjalan dengan lancar. Ya, mungkin tambahan agar memperlancar proses uji kompetensi nanti, di samping Anda latihan atau praktik disiapkan waktunya tanggal 21 sampai tanggal 25 oleh gurunya. Juga mungkin Anda pahami tentang unit-unit kompetensi. Jadi mungkin akan proses pembagian APL 01 ya akan diberikan lebih awal sehingga Anda tahu unit-unitnya sehingga bisa mempersiapkan terkait dengan pengetahuan-pengetahuan tentang masing-masing unit tersebut. Itu. Ya, kalau tidak ada, mungkin kalau ada masih pertanyaan bisa ke ibu gurunya atau pak gurunya, nanti bisa mungkin kita komunikasikan. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Dari penyampaian Bapak dan juga diskusi dapat disimpulkan untuk pelaksanaan UK kita ada 3 jenis tes, yaitu tes wawancara, tes tulis dan tes praktek. Dan anak-anak diharapkan untuk
menyiapkan diri baik fisik secara dan mental sekaligus dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan sudah di-share oleh Ibu Guru ya. Baik, untuk pertanyaan yang ditetapkan akan kami sampaikan ke Bapaknya nanti dan kami akan japri untuk jawabannya. Baik, anak-anak kelas 12 serta Bapak Ibu Guru sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara, izinkan kami untuk mengambil dokumentasi. Jadi diharapkan kepada anak-anak kelas 12 serta Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. Kami tunggu, bagi yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan dulu supaya bisa mengambil dokumentasi. Nanti yang belum mengaktifkan kamera langsung saya sebut namanya ya. Oke, Mahesa Diana sudah. Baik. Doni Wijaya, Diah Soma, silakan hidupkan kameranya. Lokarina, Putriani, ini Reni, Koma Meliani, Adek Sinta, Ketut Agung, silakan Bapak Ibu sekalian, Diki Ariantara, silakan diaktifkan dulu yang saya sebutkan namanya. Windu Anyana, Lokarina. Baik, mungkin langsung saja ya. Baik, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil tangkapan layar pada saat ini. Siap ya anak-anak dan ibu bapak ibu sekalian? 1, 2, 3. Baik, karena skipnya masih dipaksakan, kita ulangi sekali lagi ya anak-anak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk bapak ibu peserta dan anak-anak yang sudah hadir dari awal sampai akhir kegiatan. Saya selaku panitia meminta maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Kegiatan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi SMK Negeri 1 Sirip saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak diingatkan kembali untuk presensi. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Setelah presensi, anak-anak diizinkan untuk live. Silakan presensi ya. Kita sama nih.